Di tahun ke-7 ini suami semakin menjadi-jadi, terjerat hutang ratusan juta. Innalillahi. Bahkan tabungan saya dan anak-anak juga digunakan untuk main judol. Selain itu, suami saya juga tergila-gila dengan wanita pemandu karaoke. Setiap hari mabok. Terus, ya pastilah ya selingkuh dengan wanita itu. Judi itu adalah min amali syaiton fastanibuhu. Judi itu perbuatannya setan, dan setan itu berbuatnya nggak mungkin yang baik-baik. Alhamdulillah. Pesan berikutnya. Surat baru lagi. Kita baca. Bismillah dari teman-teman semuanya. Tulisannya panjang. besar-besar. Oh, Panjang tuh oh. suratnya. Umi langsung ngelihat kata judi online. Tapi kita baca dulu ya. Bismillah. Ustaz dan Umu, saya seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki. Ih, kayak Umi dong. Setiap hari bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri. Di tahun ke-7 saya menjalani pernikahan dengan suami saya. Ini tahun ke-7. Dan selama kami menikah, terlihat sifat suami yang sangat temperamen. Di tahun ke-7 ini suami semakin menjadi-jadi, terjerat hutang ratusan juta. Innalillahi. Bahkan tabungan saya dan anak-anak juga digunakan untuk main judol. Selain itu, suami saya juga tergila-gila dengan wanita pemandu karaoke. Setiap hari mabok. Terus, ya pastilah ya selingkuh dengan wanita itu. Sebagai seorang istri, hati saya sudah pasti sangat hancur. Saya dan anak-anak tidak dicukupi nafkahnya, malah dipakai untuk judi, mabok, dan ngasih uang untuk wanita penghibur itu. Mohon doanya ya Ustaz dan Umu, semoga kami diberikan jalan terbaik. Jika memang harus berpisah, semoga Allah mudahkan. Jika Allah menghendaki suami kembali ke jalan yang benar, semoga segera Allah berikan hidayah. Di balik musibah tersebut, alhamdulillah Allah karuniakan saya putra yang solih, selalu mendoakan orang tuanya, mengaji dan sholat 5 waktu. Semoga putra-putra saya bisa menjadi kunci surga untuk saya. Allah Rabbi. Umi tuh jadi inget tuh, Bi. Abi pernah bilang tuh sama Umi, bukan cuma sekali tapi sering kali. Abi bilang apa? Mi, kalau udah yang namanya orang judi itu pasti sepaket dengan maksiat yang lain. Gak mungkin orang judi doang. Gak mungkin orang homer aja. Ternyata bener ya? Gimana tuh, Bi? Ya, maksiat itu sama taat itu ada polanya. Maksiat dengan taat, ingat ya, ada polanya. Ada polanya. Semua berawal dari kecil, kemudian jadi besar. Maksiat dengan taat, polanya sama. Orang yang nggak pernah duha, dia nyoba duha, lama-lama 4 rakaat, lama-lama 12 rakaat, lama-lama tahajud, lama-lama Allah naikkan derajatnya. Ya, orang yang maksiat juga begitu. Awalnya ngintip dulu, lama-lama kemudian jadi melakukan, lama-lama ketagihan, lama-lama buka tempat perzinahan, lama-lama perjudian, muter terus. Itulah kenapa kita selalu diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ta'awuz dalam setiap amal. Kenapa? Karena setan itu khutuwat. Dia punya jalan yang banyak. Khutuwatis syaiton. Dia punya khitoh. Dia punya jalan yang banyak. Sehingga jalan yang banyak itu ditutup satu jalan, dia buka jalan yang lain. Nah, itulah kenapa kita itu selalu diminta Allah untuk bukan hanya ta'awuz, menjaga diri. Apa? Kita sadar Allah melihat kita meskipun kita tidak melihat Allah. Ini ihsan dalam beramal. Ya. Nah, maka kalau kondisinya begini, harusnya nih ya, yang tadi mbaknya ya, bismillah. Pasti yang pertama sebagai seorang istri sabar dulu. Kadang-kadang yang gitu dihadapi dengan apa? Ya sudah cerai, jangan. Kenapa? Wa ila rabbika fargob. Kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Kenapa? Ada harapan nih. Kurang hebat apa jahilnya Umar bin Khattab? Kurang hebat apa jahilnya Abu Sufyan? Kurang hebat apa jahilnya Khalid bin Walid? Kurang hebat apa jahilnya Hindun dan yang lainnya? Tapi di akhir cerita justru mengukir dengan tinta emas sejarah. Artinya ada harapan gitu loh. Jangan ujuk-ujuk kayak gitu dihadapin, ya sudah pisah saja. Jangan kepancing. Karena setan akan mendapatkan mahkota
penghargaan tertinggi itu ketika mampu menghancurkan rumah tangga kita. Jadi yang pertama, bersabar. Yang kedua, yakin akan pertolongan Allah. Sepekat apapun malam, besok akan ada fajar. Sesulit apapun kehidupan, besok akan ada pertolongan Allah. Siapa yang sangka kita sekarang bisa makan enak, bisa tidur enak. Dulu, hanya untuk makan aja kita susah. Jangankan untuk sekolah alif. Beli popoknya aja nggak mampu. Jangankan popoknya, beli beras aja kita nggak ada duitnya. Kita beli minyak goreng recehan. Kita makan soto semangkok berdua. Coba kalau waktu itu pekatnya ekonomi kita hadapi dengan apa? Ya sudah, kita pisah aja. Tepuk tangan. Ketawa. Tapi apa? Kita sabar, kita jalani, kita yakin kita bisa melewati. Lewat. Sekarang fasenya udah beda lagi. Ujiannya ujian yang lain. Jadi kalau menghadapi masalah begini, yang pertama sadar dulu. Buat teman-teman yang lain yang nonton hari ini, awas, setan punya pola. Makanya judi itu disebut apa? Judi itu adalah min amali syaiton fastanibuhu. Judi itu perbuatannya setan. Dan setan itu berbuatnya nggak mungkin yang baik-baik. Setan itu kalau sudah judi pasti zina. Setan itu kalau sudah zina pasti mabok. Setan itu kalau sudah mabok pasti pinjol. Sekarang dirubah lagi namanya pindar. Apa itu? Nggak tahu pinjaman apa gitu? Apa darurat? Apa pinjaman langsung modar gitu, nggak tahu. Gitu. Iya, Abi kesel banget. Mau ubah nama pinjol pindar kayak Tetap aja. itu riba, haram. Kalau kita sudah masuk dari pintu riba, masuk pinjol. Kalau sudah masuk pinjol, masuk judol. Judol, zina. Zina, muter itu. Iya. Dan kalau sudah masuk, susah keluarnya. Dan itu nanti efeknya mukulin istri, mukulin anak. Lanjut, Udah sudah tuh. lanjut ke situ. Dan ujung-ujungnya apa? Hancur. Iya. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Maka apa? Tahan nafsu. Selain sabar, kuatkan harapan. Yang ketiga apa? Mohon sama Allah. Dialah Allah, Rabb, yang membolak-balik hati manusia. Istighfar, mohon taubat sama Allah. Orang kalau sudah berani melakukan itu sekali, dia akan terus berkali-kali. Lagi dan lagi. Apa kata setan? Gimana? Enak kan? Lanjutin. Maka harus kita putus siklus dengan setan. Dan kuatkan wifi dengan Allah, insya Allah. Ya. Nah, muatin anak-anaknya, Bi. Karena kan anaknya dua-duanya laki-laki, Bi. Ngeliat bapaknya kayak gitu, Bi. Dalam keadaan begini, yang pertama, ibu jangan panik dulu. Karena kadang-kadang kondisi seperti ini makin ruwet ketika ibu bilang, tuh bapakmu pejudi. Makanya mama tuh nyesel nikah sama bapakmu. Masalahnya makin ruwet. Jadi yang benci dengan bapak bukan cuma ibu. Bertambahlah anak benci, bersekutulah mereka, bertambah mutu. Untuk apa? Membenci bapaknya. Harusnya, sabar ya nak, ya kita sekarang sama-sama sadar bahwa apa? Kita sedang diuji nak. Kita berdoa ya sama Allah, insya Allah bapak nanti akan berubah. Ya, kurang apa nih ujian kehidupan yang kita jalani? Ternyata ada jalan keluarnya. Maka istri harus menguatkan anak-anaknya. Ya, jangan di black campaign. Oh, makin di black campaign makin jadi. Malah nanti kalau nggak kuat-kuat tuh, anak kan beda daya tahannya sama dengan istrinya. Iya, bukan tidak mungkin anak melakukan tindakan fisik ke ayahnya. Bahaya kan? Iya. Makanya jangan. Jadi apa? Kasih hal yang positif, nak. Ayah kita lagi diuji, nak. Doakan ya, yuk kita doa bareng-bareng ya. Kalau ayah marah-marah, ayah sabar ya nak ya. Bismillah, insya Allah ini akan berlalu. Kuatkan. Nah, disinilah pentingnya ibu harus kuat. Pertanyaannya, energi dari mana ibu itu kuat? Dekat dengan Allah. Wifi-nya. Wifi-nya harus kuat. Iya. Ya kan? Hanya karena itu. Insya Allah. Ya, Allah sudah nurunin pertolongan nih. Ya, dulu yang wakaf tanah, Bintaro, wah susah banget sholat berjamaah. Wah susah banget yang namanya infak, sedekah. Tapi di akhir hidupnya apa? Wakafnya 100 miliar. Tuh kan, istrinya sampai kaget. Hah? 100 miliar? 100 miliar, bayangin Umi. Artinya apa? Selalu ada akhir yang indah. Iya, dan selalu ada harapan. Ada harapan. Sabar, berharap sama Allah, tapi kan ada batas waktu ya, Bi ya. Sampai kapan nih nunggunya? Kalau suami saya gini-gini terus gitu, 10 tahun lagi, anak-anak saya bertambah besar, nggak mungkin. Saya ngasih contoh mereka di depan mata nih bapaknya belangsak gitu. Dan buat mental saya sendiri juga kan nggak sehat. Ya. Gimana, Bi? Dan setiap orang ada batas ya. Ya, Islam memberikan jalan keluar. Yang pertama,
hadirkan pihak ketiga yang adil, namanya hakim. Boleh ustadz yang dipercaya, boleh kemudian tokoh yang dipercaya dari keluarga atau di luar keluarga. Hakim. Untuk apa? Menasehati, mengingatkan, dan memberikan jalan keluar. Kadang-kadang orang nggak butuh nasihat aja, Mi. Harus ada jalan keluar. Misalnya, ya sudah, misalnya ada hutang, kita bantu penyelesaian hutangnya, gitu loh. Ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, sudah pakai jalur orang ketiga. Tidak bisa. Keluarga terlibat. Oke? Bagaimana keluarganya? Apakah keluarganya kemudian mau menyelesaikan ini ya, anak? Mau dinasihati? Sudah pernah. Dan masih seperti itu juga. Maka langkah terakhir. Way out. Maka istri boleh memfasah pernikahannya. Jadi dia membatalkan. Untuk udah selesai. Dia meminta untuk berpisah dari suaminya. Itu sudah last option. Nah, yang Abi sesalkan tadi belum apa-apa sudah pisah. Itu nggak boleh. Jangan gampang pisah. Karena apa? Pertama, ini akan menghancurkan mental anak-anak dan juga bukan solusi terbaik. Makanya disebut kenapa? Halal tapi Allah murka. Halal tapi Allah murka. Aneh kan? Biasanya yang Allah murka pasti nggak halal. Tapi untuk perceraian, halal tapi Allah murka. Artinya sedapat mungkin dihindari dulu. Lakukan dulu step itu. Lakukan step itu, lakukan juga nasihat, lakukan semua hal. Sudah semua Ustadz. Jurus langit dan bumi sudah saya lakukan. Maka saya mengambil hak saya untuk kemudian selesai. Bismillah. Karena ada rumah tangga yang dia membuat berkah. Tapi ada rumah tangga juga yang malah jadi musibah. Menzolimi satu pihak dan pihak yang lain. Anak-anak juga terzolimi karena itu. Dan nggak boleh digantung. Dibilang suami nggak pernah nafkah. Dibilang bukan suami ada di rumah. Kan bingung kan? Nah, jadi harus ditegaskan. Desilah Islam tuh luar biasa punya solusi. Sudah. Perceraian menjadi solusi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan beliau yang tadi bertanya Allah kuatkan. Dan buat teman-teman yang belum terjadi, ingat pesan saya. Maksiat ada polanya, dan taat pun ada polanya. Sedikit, pasti, dan makin dalam. Gitu. Kalau buat pelakunya, Bi, si suaminya itu, Bi, ada pesan dari Abi? Ya, buat pelakunya, ya, kalau ingin keluar, Allah sebenarnya sudah kasih jalan kok. Ya, tinggal apa? Tinggal dia lakukan langsung. Datangi masjid, taubat pada Allah. Kenapa? Sengsara itu dibuat sendiri. Bahagia juga dibuat sendiri. Jadi sengsara dan bahagia sebenarnya pilihan kita. Sesimpel itu. Udah, penuhi suara azan, sholat, ambil wudhu, minta nasihat, minta jalan keluar. Insya Allah, Allah akan bimbing langkah hatinya dalam kebaikan. Bismillah. Bismillah, kita doakan pasti, yakin. Semua istri-istri di luar sana yang sekarang sedang mengalami hal yang sama, Allah kuatkan. Yakin, insya Dan Allah. Allah tambah harapan Ada jalan. kesabarannya. Dan kita udah ngeliat kok fakta. Semakin yakin kita bahwa apa? Selalu ada jalan bagi orang beriman. Iya. Semangat ya teman-teman ya. Bismillah.